Cantika, Firdania, Hafiza. Apakah semuanya hadir? Hadir. Apa mata pelajaran kita hari ini? Fikih. Baiklah, kita memulai hari ini fikih. Apa pembahasan hari ini? Jinayah. Jinayah. Baiklah, jinayah. Yang pertama, definisi jinayah. Kata jinayah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab jana yang artinya berbuat dosa atau salah. Perbuatan salah atau dosa dalam hal ini mengakibatkan jatuhnya hukuman jinayah. Dalam kajian fikih disebut pidana Islam. Nah, jadi jinayah itu ialah hukum pidana secara di dalam agama Islam. Perbuatan-perbuatan salah atau dosa yang mendapatkan hukum pidana tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi hukum dari jinayah ini sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, pelaku yang dinyatakan salah akan mendapat hukuman berupa qisas, diyat, dan kafarat. Nah, kemudian adapun pengertian jinayah menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Pertama, menurut Ajazuli mengartikan jinayah adalah hasil dan dari perbuatan yang dilarang. Kemudian dua, menurut Abdul Qadir Auda mengartikan jinayah sebagai berikut. Fal jinayatu ismun li fi'lin muharramin syar'an sawabun wa fa'al fi'lu ala nafsi aw malin aw ghairu dzalik. Nah, yang artinya jinayah adalah suatu istilah perbuatan yang dilarang syarak atau dilarang oleh agama. Perbuatan-perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya. Nah, di sini seperti pembunuhan, zina, mencuri, dan sebagainya. Pada umumnya, para fuqaha menggunakan kata jinayah hanya untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang mengancam keselamatan jiwa seperti pembunuhan dan pemukulan. Kata yang sepadan dengan jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syarak yang diancamkan dengan hukuman had atau ta'zir. Kemudian hukum jinayah ditetapkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Ruang lingkup jinayah meliputi berbagai tindakan kejahatan kriminal seperti pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang lain, dan melakukan kekacauan. Kemudian dasar hukum dari perbuatan jinayah ini terdapat di dalam Al-Quran. Apa saja? Yaitu yang pertama terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. Ini membahas tentang qisas. Kemudian ada lagi di dalam surah An-Nisa ayat 65 menjelaskan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu Nabi Muhammad dalam perkara di perselisihan di antara mereka, kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. Nah, ini jatuhnya kepada hukum seseorang yang berbuat zina. Misalnya di sini kan berbuat zina itu hukumannya untuk orang yang belum menikah itu berapa cambukan? Untuk yang sudah menikah 1000. Nah, kemudian di sini ada lagi dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49, wa anikum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa hadharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Yang artinya, hendaklah engkau memutuskan urusan di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, di sini misalnya itu terjadinya misalnya kriminal. Nah, di situ itu kita tidak boleh bertindak sendiri, harus sesuai dengan yang
jinayah di sini terbagi tiga. Yang pertama jinayah hudud, yaitu sanksi bagi orang yang melanggar hukum syarat dengan cara didera, dipukul, dijilid atau dilempari batu hingga mati. Nah, ini contohnya adalah kepada orang yang berbuat zina. Nah, kemudian di sini sanksi tersebut berupa potong tangan sebelah atau keduanya. Nah, ini misalnya orang itu mencuri. Nah, kemudian jinayah hudud disangsikan berupa had yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hukuman had merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hukuman had atau sejenis cambuk itu adalah yang sudah diperintahkan dari Allah. Contohnya itu kayak di Aceh itu ditetapkan tentang didera atau dipukul untuk orang yang berzina. Kemudian ada lagi jinayah kisos, yaitu ketentuan tentang kejahatan yang dibalas dengan perlakuan serupa. Misalnya dia membunuh, maka hukumannya juga dibunuh. Kemudian dia misalnya melukai orang lain. Nah, kemudian dia misalnya mencuri dan sejenisnya. Kemudian jinayah ta'zir, yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukuman dalam Al-Quran dan hadis. Jinayah ta'zir merupakan bentuk hukuman ringan menurut hukum Islam. Pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Nah, misalnya di sini terjadinya kecelakaan, misalnya untuk yang ta'zir ya, misalnya kejadian kecelakaan. Nah, di situ apakah pihak keluarga yang bersangkutan mau menuntut atau tidak, itu terserah kepada pihak keluarga. Nah, kemudian manfaat dari hukum jinayah, manfaatnya yaitu ada 5. Yang pertama, melindungi nyawa manusia dari perbuatan saling membunuh. Kemudian melindungi masyarakat dari berbagai macam fitnah. Contohnya tadi itu yang memfitnah orang berzina atau memfitnah orang mencuri. Kemudian melindungi harta dan nyawa dari pencurian dan perampokan. Nah, kemudian menciptakan keamanan negara dan diri sendiri. Kemudian kelima, terjalin hubungan baik antara manusia muslim dan non-muslim dalam sebuah negara. Jadi kita itu saling menghormati bagi agama yang lainnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada berapa tadi macam-macam jinayah? Yang pertama, Jinayah hudud. jinayah hudud. Yang kedua, Jinayah kisos. jinayah kisos. Kemudian, Jinayah ta'zir. siapa yang bisa menjelaskan tentang jinayah hudud? Apa contoh dari jinayah hudud? Pelanggaran apa saja yang terdapat dalam jinayah hudud? Apa? Mencuri, terus berzina, kemudian membunuh. Nah, apa pengertian jinayah tadi? Jinayah adalah Sebuah dosa. perbuatan dosa. Sampai di sini telah paham semua? Insyaallah. Baiklah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.